kelompoknya lebih awal, disiapkan, dicek kembali apakah anggota kelompoknya sudah hadir semuanya, sudah berkumpul, sudah siap untuk melakukan presentasi atau bagaimana. Jadi ketika kita mulai perkuliahan itu sudah betul-betul siap gitu ya. Jangan nambah ngaret seperti ini gitu. Harapannya seperti itu. Atau nanti misalkan kalau banyak yang ngaret, saya masuk tepat waktu saja berarti tidak usah ada jeda 10 menit kalau begitu. Kalau mindsetnya, tenang, mulainya 10 menit lagi kok, nanti kan kita bakal terus-terusan seperti itu mindsetnya kayak kita masang alarm, tenang 1 menit lagi, belum, jam segini mah belum dimulai, nanti tenang gitu kan. Nah, itu sama aja mindsetnya percuma gitu ya. Saya menghargai ketepat waktuan. Jadi semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan saya juga mohon maaf ini suaranya sedang kurang enak untuk berbicara sebetulnya karena dari Sabtu 2 pekan kemarin saya terkena flu berat sepertinya. Sampai sekarang juga masih belum fit. Jadi mohon maaf nanti kalau misalkan saya kurang banyak berbicara hari ini, karena kalau banyak berbicara biasanya batuk gitu. Dan saya dengar juga ada beberapa yang sedang sakit hari ini. Begitu pula Pak Nanang, saya dapat kabar beliau juga sedang kurang fit. Semoga yang sedang sakit diberikan kesembuhan gitu ya, segera diberikan kesehatan yang afiat, kemudian sakitnya itu menjadi penggugur dosa-dosa. Dan ini linknya apa masih belum bisa dibuka? Sudah, Bu. Sudah bisa ya? Sudah bisa kok. Ada yang kelebihan, Bu. Begitu. Ya, baik. Berarti ini link yang dikirim Venesia ini tepat ya? Ya, Bu. Ya, berarti ini tolong di-share kepada teman-temannya, atau saya share aja. Jadi link ditutup pukul 10.40, pastikan ketika Anda masuk ke ruang Zoom, langsung isi presensi, jangan sampai terlewat. Karena saya juga mendapat laporan pada pertemuan pertama kemarin, beliau itu hadir sebetulnya, tapi tidak mengisi link presensi, jadinya saya tidak mencatatnya sebagai hadir pada hari itu. Tapi untung KM sudah mengurusnya dengan baik, jadi tidak apa-apa untuk pertemuan pertama, saya maklumi. Nah, KM sebetulnya boleh membuat link presensi yang lain ya. Tapi nanti itu hanya dijadikan perbandingan oleh saya. Yang saya gunakan, yang resminya itu yang dari saya. Nanti datanya akan saya cocokkan, kalaupun KM mau membuat link presensi yang lainnya. Seperti itu. Untuk kelompok 1, apa sudah siap? Gimana? Kalau misalkan belum siap, oke, saya beri waktu mungkin sekitar 10 menit ya, untuk mempersiapkan presentasinya dengan baik, dikumpulkan kelompoknya, dicek kembali, notulen siap-siap untuk merekam, baik mau merekam bentuk video ataupun mau langsung diubah ke dalam bentuk teks gitu ya. Itu terserah kebijakan kelompok Anda. Sambil menunggu kelompok 1 bersiap-siap, mungkin saya di sini akan ngobrol-ngobrol ringan dulu nih dengan teman-teman yang di sini. Gimana tugas kemarin, apa ada kesulitan dalam pengerjaannya? Atau udah dirasa aman lah, itu cukup mudah? Gimana? Apa ada kendala? Atau ada sesuatu yang mau didiskusikan? Aman?
Kalau nggak ada tanggapan berarti aman ya. Oke, jadi jangan kaget ketika kita masuk ke perkuliahan, terutama yang teori ya. Kok kita merasa belum dapat materinya, tapi tugasnya gini sih gitu. Misalkan materinya ini, tapi tugasnya gini sih, agak-agak nggak nyambung atau gimana. Nah, itu memang karena sistem pembelajaran andragogi memang seperti itu. Jadi berbeda ketika kita duduk di bangku sekolah dari SD sampai SMA yang disediakan buku paket, kemudian ketika materi di buku paketnya A, pasti soal yang diberikan oleh guru itu A juga gitu. Tapi tidak seperti itu di bangku perkuliahan. Materi yang diberikan oleh dosen itu adalah sebagai pemicu gitu. Ibu yang mengenalnya juga mau anak ya, ada anaknya nggak sehat atau enggak jadi bilang. Oh ya, oke. Terima kasih. Ya, materi yang diberikan oleh dosen itu sebagai katalisator Anda untuk belajar lebih dalam, untuk mengerti topik apa yang sedang dibahas, dan kemungkinan soalnya juga berbeda, tapi masih nyambung dengan materi yang diberikan gitu, dengan keseluruhan tujuan pembelajaran seperti itu. Nah, untuk tugas pertama yang kemarin, kita kan sebetulnya merupakan sedang belajar di bidang keilmuan humaniora, tepatnya sosiologi dan desain. Nah, kenapa tugas-tugasnya itu membutuhkan pemahaman sosiologi tuh dibandingkan dengan desainnya untuk tugas pertama? Karena saya memberikan soal seperti itu karena saya berpikir bahwa kalian pasti sudah pernah mempelajari sosiologi sebelumnya, bahkan dari bangku SMP. Seperti itu bukan ya? Jadi saya pikir pemahaman sosiologi Anda itu sudah cukup mumpuni untuk mengerjakan tugas-tugas yang materinya itu belum komprehensif dirasa oleh kalian sebetulnya gitu. Tidak tertulis secara gamblang di dalam materi yang saya berikan. Ya begitu, memang sistem pembelajaran di perkuliahan memang diharuskan berpikir kreatif dan beberapa langkah lebih maju. Jadi jangan heran ketika nanti Anda menemukan tugas-tugas yang aneh-aneh dalam perkuliahan. Ini baru semester 2 ya. Tuh, masih banyak step yang Anda akan lakukan ke depannya, dan banyak kejutan yang menanti di depan Anda gitu, dengan berbagai macam level kesulitan. Makin tinggi level semesternya pasti makin tinggi juga level kesulitannya. Nah, oleh karena itu di awal perkuliahan ini saya ingin sedikit membahas mengenai bentuk tugas-tugas dalam perkuliahan, baik itu sosiologi, di sosiologi desain ataupun di mata kuliah teori lainnya gitu. Jadi ini untuk menyamakan persepsi, karena tugas-tugas selanjutnya itu nanti bentuknya mungkin terkesan familiar bagi Anda. Oh, cuman esai gitu. Saya waktu sekolah juga pernah kok bikin esai gitu, tapi berbeda ini bentuknya antara esai yang Anda kerjakan di bangku SMA dengan yang di perkuliahan. Jadi Anda harus tahu sistematikanya seperti apa agar tidak melakukan kesalahan. Nah, jika Anda sudah mendownload buku pedoman karya ilmiah UPI yang terbaru gitu, mungkin Anda akan menemukan sedikit pencerahan mengenai sistematikanya, meskipun di sana pun tidak tertulis secara gamblang sebetulnya. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan, menerangkan tentang hal itu. Nanti ke depannya kalian akan menemukan tugas berupa esai, kemudian paper itu ada juga bentuknya ya, ada paper proceeding dan journal paper. Tapi yang paling sering Anda akan kerjakan adalah esai, karena itu yang kesulitannya paling rendah dibanding karya ilmiah yang lain. Itu tidak termasuk menjawab soal-soal ya. Kalau menjawab soal-soal sih udah biasa, nggak usah dijelaskan lagi. Gitu. Paling perbedaannya ketika Anda menjawab soal-soal gitu,
Anda harus melengkapi jawaban Anda dengan referensi. Nah, itu perbedaannya juga ketika Anda mengerjakan di sekolah dengan yang kuliah gitu. Logikanya gini, dari mana Anda bisa menjawab pertanyaan tersebut jika tidak mendapat asupan dari sumber-sumber tertentu gitu. Tentu saja selain materi yang diberikan oleh dosen. Jadi Anda sebisa mungkin harus latihan untuk menulis referensi dengan tepat. Tuh, misalkan kalau waktu SMA itu saya melihat adanya kecenderungan menulis referensi itu hanya di kopas linknya gitu kan. Nah, tapi sekarang tidak bisa seperti itu. Itu kayak anak SMA, berarti Anda harus meningkat skill penulisan resensi atau sitasi, ya disebutnya sitasi, itu harus meningkat, lebih meningkat dibanding waktu dulu gitu. Saya sarankan untuk latihannya Anda coba berlatih menggunakan APA style, APA style. Ketikkan aja di Google. Di sana ada yang terbarunya ya, yang biasanya digunakan itu edisi ke-6 dan edisi ke-7. Kalau edisi ke-6 itu lebih panjang penulisannya karena ada termasuk di dalamnya itu ada kota penerbit dan kemudian diakses pada tanggal sekian. Tapi kalau edisi ke-7 itu lebih singkat. Kemungkinan besar nanti UPI akan menggunakan apa style yang edisi ke-7. Tapi itu diserahkan kepada Anda lebih nyaman yang mana gitu ya, antara edisi ke-6 dan edisi ke-7. Karena yang ke-6 juga masih saya lihat ketika kita menulis jurnal gitu ya, masih diperbolehkan menggunakan edisi ke-6 tuh. Nah, biar tidak bingung gitu, apa sih edisi, apa sih sitasi gitu ya. Nah, itu disebutnya gaya selingkung penulisan tuh. Ini tolong kepada Venesia di linknya di-share terus ya gitu. Saya biasanya suka lupa kalau sedang asik berbicara untuk nge-share link. Oke. Mungkin biar lebih terbayang saya share seperti apa sistematika dari tugas-tugas kepenulisan tersebut. Sudah tampak ya? Nah, ini ada hubungannya dengan tugas UAS yang nanti akan kalian kerjakan. Silakan dibaca dulu seperti apa. Sebetulnya pada mata kuliah sosiologi desain saya berikan kelonggaran dalam mengerjakan artikel jurnal. Itu sistematikanya maksud saya. Itu longgar. Termasuknya tidak begitu nanti kita lihat lah ya. Ada yang betul-betul mengikat, jadi sangat rinci peraturannya itu dari mulai style fontnya, ukuran hurufnya, penulisan tabelnya seperti apa, kemudian gaya sitasinya juga akan berbeda gitu setiap jurnal itu. Nah, kalau di mata kuliah sosiologi desain saya akan menyesuaikan dengan ketentuan di buku panduan penulisan karya ilmiah. Jadi setelah ini kalau misalkan Anda belum punya silakan dicari, di-download. Oke, mohon maaf. Nah, ini adalah sistematika yang paling longgar gitu ya. Ketentuannya maksud saya. Sistematikanya seperti ini. Nanti Anda akan mengerjakan yang seperti ini. Sudah berubah ya tampilannya. Nah, oke lah. Saya akan bahas dari bentuk artikel yang paling ringan, yaitu esai. Esai mungkin ketika Anda sekolah itu bentuknya hanya nulis biasa, karangan biasa, boleh boleh terdiri dari satu atau beberapa paragraf maksud saya.
ya begitu saja gitu, tanpa ada referensi, tanpa ada pendahuluan, isi, dan penutup. Tapi kalau esai yang kita sekarang kerjakan, nanti gitu ya, nanti kita akan mengerjakannya, itu sistematikanya terdiri dari pembukaan, bagian isi, dan penutup. Nanti juga saya akan memberikan contoh esai yang saya buat di materi-materi selanjutnya. Nah, itu esai. Kemudian yang kedua adalah artikel ilmiah dalam bentuk proceeding atau jurnal. Nah, kita harus bisa membedakan mana proceeding, mana jurnal. Kalau proceeding itu, ini yang saya berikan adalah sistematika artikel proceeding. Paper ya kita sebutnya. Coba perhatikan, di sini ada judul, tentu saja keterangan penulis, ya, nama, alamat, email, dan sebagainya. Kemudian abstrak, pendahuluan, metode, hasil penelitian, kesimpulan, dan daftar pustaka. Ini judul. Nanti ini filenya akan saya berikan, tapi bukan di mata kuliah ini hanya sekedar gambaran gitu ya. Abstrak. Oke, terlalu cepat. Oke, maaf. Pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini kita kan harus bisa menguraikan latar belakang, kemudian masalah penelitian, kemudian ini kerangka berpikir. Nah, di mata kuliah sosiologi desain ini saya mulai melatihkan kemampuan Anda untuk bisa menyusun kerangka pemikiran, atau bisa jadi juga kerangka teori ataupun mind map gitu ya, bahasa-bahasa lainnya. Kemudian ada tujuan penulisan. Oh iya, Bu, siap. maaf. Ini Gimana, masih di PPT-nya PowerPoint. tidak jalan, Bu. Oh ya. Masih di PowerPoint yang pertama? Ya, masih di PowerPoint yang pertama. Baik, mohon maaf. Oke, kita mulai lagi. Nah, ini dia sistematika penulisan artikel ilmiah atau yang kita sebut sebagai paper. Kita lihat di sini ada judul, nama penulis, kemudian alamat atau institusi di mana penulis itu bergabung secara resmi dalam melakukan penelitian. Kemudian ada email di dalamnya juga, ini bagian keterangan penulis. Ada abstrak, pendahuluan, metode, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Contohnya kita lihat. Nah, ini judul biasanya terdiri dari 14 kata. Ini cepat saja ya, karena ini sebagai gambaran. Anda belum diwajibkan untuk menulis dengan style yang seperti ini, gaya selingkungnya seperti ini. Belum, hanya sebagai gambaran. Mungkin nanti di mata kuliah tinjauan desain, saya akan mulai memberikan tugasnya seperti ini. Nah, ada metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan itu nanti dibagi menjadi dua. Ada yang benar-benar menguraikan hasil penelitiannya dan yang dibahas. Jadi hasil penelitian itu kita belum mengutip dari teori-teori yang kita gunakan di bab 2, di bagian, pokoknya ada bab 2 lah ya. Seolah-olah seperti bab 2 skripsi. Kemudian nanti dibahas. Ini berisi hasil pemikiran kita setelah hasil penelitian diuraikan, nanti di sini akan diakumulasikan hasil pemikiran kita dengan teori yang digunakan di bab 2, seperti itu. Tampak luar biasa bukan? Tapi tenang, ini hanya gambaran. Ini saya beritahukan sekarang biar nanti tidak kaget. Saya dengar juga di mata kuliah PKN diberikan tugas membuat jurnal ya? Betul nggak seperti itu? Atau cuman kelas B yang dapat? Belum, Bu. Oh, belum? Oke. Ya, katanya nanti di mata kuliah PKN juga
disuruh untuk membuat jurnal, tapi per kelompok. Nah, tapi di mata kuliah sosiologi desain, di tugas UAS-nya kalian harus membuat jurnal secara individu. Kalau di PKN itu mungkin nanti akan kalian dapatkan tugas per kelompok, tapi di sosiologi desain itu harus per individu. Jadi siapkan baik-baik apa yang akan Anda bahas dengan matang dari awal gitu. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Biar tidak kaget. Jadi seperti yang saya sampaikan pada pertemuan pertama, dalam mata kuliah sosiologi desain ini sebetulnya kalian hanya mengerjakan satu proyek dari awal sampai akhir itu sama. Nah, nanti akan terlihat sendiri bagaimana proses berpikirnya ketika Anda mengerjakan tugas-tugas selanjutnya di pertemuan selanjutnya pokoknya. Tuh. Nanti di UTS kan Anda sudah tahu bentuknya seperti apa ya. Nah, tugas-tugas yang Anda kerjakan di pertemuan-pertemuan selanjutnya, nanti itu akan memudahkan Anda ketika mengerjakan UTS. Jadi, ketika hari H UTS-nya Anda itu hanya tinggal kopas dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah Anda lakukan sebelumnya. Tuh. Hanya tinggal mendesain latar belakang dan sebagainya, dipercantik lah ya. Tapi kerangka pemikiran, kemudian desainnya, desain produknya, kemudian konsepnya gitu, itu sudah Anda kerjakan di tugas-tugas sebelum UTS. Nah, seperti itu. Kemudian nanti di UAS, Anda itu tidak usah takut, nanti gue nulis apa sih? Bikin gimana sih jurnalnya gitu, caranya gimana? Harus penelitian lagi lah, nggak usah. Karena Anda hanya mengerjakan satu proyek saja, jadi ya udah itu tugas UTS Anda ubah saja ke dalam bentuk jurnal gitu. Seperti itu. Jadi saya sampaikan sistematika penulisan jurnalnya itu sekarang biar Anda tidak kaget sekali lagi seperti itu. Oke, saya kira sudah cukup panjang saya berbicara di awal. Nanti waktu presentasinya akan sangat berkurang kalau begitu ya. Saya mohon maaf. Silakan bagi kelompok 1 yang bertugas menjadi presenter hari ini, kalau sudah siap boleh langsung di-share screen. Ya, Bu. Sudah terlihat belum ya? Ya, sudah. Nah. Sebelumnya saya minta maaf belum bisa on cam karena kalau on cam sinyalnya suka ngadet gitu, Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Adian. Saya sebagai moderator pada pagi hari ini. Selamat pagi kepada Bu Aditya Anditama Putri sebagai dosen pengampu sosiologi desain. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Rizky Adian J dengan nomor induk mahasiswa 2107272. Saya Sadam Sultanuddin dengan nomor induk mahasiswa 2108835. Saya Sekar Saryaniarti dengan NIM 2102457. Saya Siva Salsabila Yusuf dengan NIM 2100428. Saya Zahra Siti Aurora dengan nomor induk mahasiswa 2106814.
Lalu akan langsung dilanjutkan dengan presentasi. Kepada yang bersangkutan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya di sini akan menjelaskan pada bagian pengantar yaitu cyberspace dan globalisasi budaya. Next. Cyberspace ada pada tahun 1984 dalam novel Neuromancer. William Gibson memperkenalkan ide cyberspace untuk menggambarkan suatu perubahan mendasar hubungan manusia dengan mesin yang dihubungkan oleh jaringan komputer yang luas. Next. Cyberspace kuno adalah penemuan telegram di awal abad ke-19. James Carey mengatakan kecanggihan telegram adalah kemudahan komunikasi dan operasinya, sehingga dalam waktu singkat memiliki pasar yang luas. Hal itu berkembang ketika komputer belum dikenal di awal produksi cyberspace. Carey menjelaskan bahwa telegram adalah simbol pergerakan yang bebas antar wilayah yang lebih cepat daripada menggunakan kendaraan. Dengan kata lain, informasi akan lebih cepat didapatkan melalui jaringan digital. Next. Selanjutnya ada globalisasi. Globalisasi adalah sebuah konsekuensi dari kapitalisme yang dinamik. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, banyak pula bangsa, terutama di negara-negara berkembang, merasa tertekan dan terpinggirkan. Next. Sejak ditemukannya telegram dan telepon, di samping meningkatkan komunikasi juga mempersempit ruang gerak bangsa-bangsa. Pertama adalah terjadinya upaya menyamakan ideologi, terutama teknologi birokratis dan sistem administrasi yang dipergunakan untuk mengontrol masyarakat oleh para elit birokrasi dan kalangan militer. Kedua, penggunaan teknologi komunikasi sebagai kebijakan nasional yang harus dijalankan. Contohnya, kebijakan penggunaan teknologi satelit sehingga telepon kini semakin memasyarakat. Berdasarkan kesimpulan, Carey Ward berkomentar bahwa melalui telegram dan telepon, komunikasi antar negara semakin mudah. Meskipun demikian, di akhir tulisan, penulis mencoba untuk membuat klarifikasi fenomena masyarakat postmodern dan masyarakat digital dengan berbagai ideologi kapitalistik yang perlu dicermati dalam kajian sosiologi desain. Kajian-kajian yang dipaparkan cenderung berbasis fenomena sosial kebendaan yang telah lazim dan banyak kasusnya di sekitar kita. Dalam lampiran gambar dan karya-karya mahasiswa desain, tampak jelas bahwa persoalan-persoalan sosial desain yang dihadapi oleh bangsa Indonesia semakin kompleks. Contohnya adalah terjadinya banjir, meredupnya ekspor komoditas nasional, peningkatan angka kemiskinan, dan lain-lain. Lalu ada perkembangan sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang berkembang selama 2 abad dengan berbagai mazhab yang tumbuh dan sejalan dengan para tokoh dan dinamika masyarakat. Sosiologi sendiri memiliki kajian-kajian khusus, contohnya sosiologi politik, agama, hukum, dan pendidikan. Sejarah singkat sosiologi desain. Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1851 merupakan orang yang pertama kali menggunakan istilah sosiologi dan merupakan tokoh yang membedakan antara sosiologi dengan ilmu pengetahuan lainnya.
kemudian berkembang hampir dalam semua cabang ilmu humaneria. Lalu berkembang kajian-kajian sosial di Inggris yang memiliki ketertarikan pada program pembangunan dan perubahan sosial. Salah seorang tokohnya yakni Leonard Hobhouse. Dia dikenal sebagai seorang pelopor psikologi sosial karena banyak kajian yang berkaitan dengan kondisi psikologis dan kehidupan sosial. Kemudian berkembang kajian sosial yang berkaitan dengan ekonomi. Tokohnya adalah Karl Marx dan Max Weber. Sejak Perang Dunia Kedua, beberapa teori sosial modern berkembang, diantaranya seperti yang digagas oleh Talcott Parsons. Sejak terjadinya Perang Dunia Kedua pada paruh kedua abad ke-20, teori sosial mengalami dan mendapatkan kritikan yang keras. Lalu muncul teori-teori sosial baru sebagai kritik terhadap teori sosial modern. Ketika mazhab Frankfurt mulai memudar pengaruhnya pada awal tahun 80-an. Sejak tahun 70-an hingga tahun 90-an, para ahli ilmu sosial telah mengamati pemikiran George Simmel di awal abad ke-20, terutama gagasannya berupa paduan antara teori sosial budaya. Lalu, pelopor pendidikan di Indonesia itu telah diletakkan oleh Ki Hajar Dewantara yang dikenal pada paruh pertama abad ke-20. Pada akhir abad ke-20, terjadi lemahnya riset sosial semasa 2 dekade sebelumnya. Ini semakin terasa seiring dengan meledaknya sejumlah persoalan sosial di masyarakat akibat krisis ekonomi. Tindakan kekerasan, konflik etnis, konflik golongan, pelanggaran HAM, aksi perusakan, efek pengangguran, pelanggaran sosial, runtuhnya nilai-nilai kesantunan, dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan sosial tidak terdeteksi sejak awal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada metode sosiologi. Metode sosiologi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, kajian-kajian sosiologi murni dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, kajian-kajian sosiologi terapan yang bertujuan untuk menyusun strategi pemecahan suatu persoalan sosial atau penentuan kebijakan tertentu. Next. Bisa next, Iki. Oke, selanjutnya metode kuantitatif sendiri ini dilaksanakan dengan pendekatan melalui wawancara, kuesioner, atau partisipasi yang kemudian dilakukan pengukuran dengan skala, indeks, tabel, analisis matematis, dan lain sebagainya yang dikenal dengan sebutan nama sosiometri. Kemudian metode kualitatif dilaksanakan melalui pendekatan historis, kajian fenomena, kajian dokumen, hingga menafsirkan suatu fenomena sosial yang kemudian dipaparkan dalam bentuk terolah. Selanjutnya, dari sosiologi terapan itu lebih merujuk pada kajian yang selanjutnya diterapkan dalam bentuk kebijakan politik, kebijakan pembangunan, strategi SDM, pemecahan masalah sosial di masyarakat, dan lain sebagainya. Penerapan tersebut lebih praktisnya dikenal dengan rekayasa sosial. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang lain. Ya, saya lanjut. Selanjutnya ada sosiologi desain. Sosiologi merupakan pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil-hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol dengan secara kritis oleh orang lain atau umum. Sedangkan desain dapat berarti perancangan, juga dapat diartikan sebagai proses pemikiran perwujudan benda budaya dari masyarakat tertentu. Next. Dengan demikian, sosiologi desain merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku individu, sekelompok orang, atau masyarakat yang dipengaruhi oleh karya desain tertentu, atau sebaliknya, yaitu karya-karya desain yang secara komprehensif.
Tujuannya adalah untuk analisis sosial maupun untuk memasukkan kepada untuk masukan kepada para pelaku desain sebagai dasar untuk pemecahan masalah atau upaya untuk mencari jalan keluar melalui pendekatan desain yang baru ataupun kebijakan sosial yang baru. Nah, sosiologi desain menyangkut 3 unsur utama, yaitu manusia atau sosiologi, benda atau antropologi budaya, dan sistem nilai atau filsafat. Pendekatan sosiologi desain adalah melalui antropologi budaya, antropologi sosial, perilaku masyarakat setempat, dan karya budaya dan gaya hidup. Dalam kajian sosiologi desain, hal-hal yang dipaparkan cenderung berbasis fenomena sosial kebendaan yang telah lazim dan banyak kasusnya di sekitar kita, misalnya hubungan antara manusia, kebijakan pembangunan, gaya hidup masyarakat, dan dunia kebendaan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya ingin meminta izin terlebih dahulu. Saya tidak bisa menyalakan kamera karena sinyalnya bagus. Di sini saya akan menyampaikan mengenai sosiologi desain sebagai wilayah kajian baru. Dan di sini terlihat ada 3 tokoh yang menurut penulis dari referensi yang kami ambil dinilai sebagai perintis kajian-kajian sosiologi desain yang pemikirannya diadopsi oleh para pemikir desain di berbagai negara berkembang. Yang pertama ada Nigel Cross, yang kedua ada Viktor Papanek, yang ketiga ada Ivan Illich. Boleh next. Yang pertama ada pemikiran dari Nigel Cross. Menurut Cross, permasalahan desain tidak seperti permasalahan yang dihadapi seniman atau komponis yang prinsip kerjanya memuaskan diri. Memuaskan diri dalam menentukan tujuan dan aturan. Menurut Cross, permasalahan desain juga lebih kompleks dan memiliki aspek-aspek permasalahan yang tumpang tindih. Tetapi berbeda dengan Herbert A. Simon yang menegaskan bahwa masalah-masalah desain perlu dipecahkan dengan proses yang memuaskan. Namun, Simon beranggapan bahwa nampaknya tidak ada satu kata pun dalam bahasa Inggris yang menengahkan metode-metode keputusan yang mencari pemecahan secara baik atau memuaskan. Maka dari itu, desain selalu mengandung konsekuensi bawaan, yaitu pemecahan terhadap objek permasalahan tertentu, tetapi menciptakan permasalahan yang lain. Boleh next. Yang kedua ada pemikiran dari Viktor Papanek. Menurutnya, desain kerap diinterpretasikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan teknologi, terutama sejak desain didasarkan dan mulai dipadukan dengan elemen-elemen teknologi. Papanek menekankan pentingnya desainer yang memiliki tanggung jawab sosial, salah satunya untuk memiliki tanggung jawab yang bentuknya memberi alternatif desain bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan masing-masing. Menurut Papanek, kepentingan sosial harus memiliki dan menjadi prioritas utama, tetapi juga perlu ada pengawasan langsung yang berkenaan dengan pelaksanaan teknologi tersebut. Papanek juga memberikan perhatian yang besar terhadap ketimpangan sosial, antara lain sebagai contohnya ada golongan miskin dan golongan kaya. Papanek mencoba menjembatani persoalan itu dengan desain. Dengan demikian, Papanek mengamati bahwa desain dapat membantu memecahkan persoalan sosial di negara berkembang ataupun di negara miskin. Persoalannya sejauh apakah partisipasi masyarakat di negara-negara berkembang dapat segera menerapkan teori-teori sosial Papanek. Boleh lanjut.
Dan yang terakhir ada pemikiran dari Ivan Illich. Berkembangnya masyarakat pasca industri menciptakan ruang-ruang kosong dalam rohani masyarakatnya. Dalam situasi tersebut, kondisi sosial masyarakat tumbuh dalam etika pemesinan, yang kemudian menciptakan kekeringan moral yang mendalam. Hal tersebut gejalanya telah terlihat di dalam masyarakat di negara-negara maju, kayak perabatan, tanggung jawab sosial, dan keagamaan yang udah mulai memudar. Selain pendidikan, kelembagaan yang secara konsisten diserang oleh Illich adalah lembaga keprofesian, terutama menyangkut dunia kedokteran, keuripan sosial, sistem transportasi, karya, rekayasa, dan arsitektur. Menurut Ivan Illich, ilmu desain dapat menyederhanakan alat-alat guna memungkinkan orang awam membangun lingkungannya sendiri untuk membangun masyarakat konvivial. Gagasan ideal lahirnya masyarakat konvivial seperti yang diutarakan Illich ini merupakan utopia sosial dan juga idaman akan lahirnya komunitas masyarakat yang tenang, adil, makmur, seperti masyarakat desa di abad pertengahan. Persoalan sosiologi desain telah berkembang demikian kompleks menyangkut hubungan manusia dengan segala perilaku pembuatan benda, nilai-nilai, dan juga dampak sosial keberadaan desain masyarakat. Dalam konteks kajian sosiologi desain juga perlu ditempatkan pada format makronya, yaitu upaya manusia membangun dunianya melalui kegiatan fisik yang teraga dan berbagai pemecahan kebendaan, termasuk bangunan dan lingkungan. Kembali kepada moderator. Terima kasih. Di sini saya akan memberi kesimpulan. Kesimpulannya adalah sosiologi desain merupakan sosiologi desain merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku individu, sekelompok orang atau masyarakat yang dipengaruhi oleh karya desain tertentu atau sebaliknya, dengan tujuan untuk analisis sosial ataupun upaya untuk mencari jalan keluar melalui pendekatan desain yang baru ataupun kebijakan yang baru. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apakah ada pertanyaan? Ini ada sesi Q&A atau tidak ya, Bu? Oh, tentu ada. Boleh dipersilakan untuk kelompok lain mungkin ingin bertanya. Izin bertanya. Ya, Masyarakat konvivial itu apa ya? Ya, izin menjawab. Masyarakat konvivial yang dimaksud itu masyarakat yang merupakan masyarakat yang memiliki kebebasan dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Lupa agak dijelaskan. Oke, terima kasih.
Baik. Sebentar. Saya sudah melihat ya di sini ada beberapa yang terlambat pada hari ini. Sepertinya mereka belum isi presensi. Jadi, saya beri kesempatan khusus hari ini bagi yang belum isi link presensi tadi, bakal diterima kehadirannya, dicatatkan kehadirannya di buku absen kalau kalian memberikan tanggapan, pertanyaan, atau apapun berkontribusi pada presentasi hari ini. Nah, dipersilakan pada beliau-beliau yang terhormat, yang terlambat tadi, silakan. Tapi belum tentu yang bertanya itu yang telat ya. Jangan seuzon dulu. Oke. Nanti kalau sudah bertanya bisa laporan ke saya. Boleh izin bertanya nggak? Ya, silakan. Tadi kayaknya sinyal kesimpulannya apa ya tadi, soalnya kurang dengar. Baik, saya jawab. Maaf kalau tadi kurang jelas. Jadi kesimpulannya itu, sosiologi desain merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku individu, sekelompok orang, atau masyarakat yang dipengaruhi oleh karya desain tertentu atau sebaliknya, dengan tujuan untuk analisis sosial ataupun upaya untuk mencari jalan keluar melalui pendekatan desain yang baru ataupun kebijakan yang baru. Oke, makasih. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau masih ada yang belum bertanya, saya yang akan bertanya ke kelompok ini. Izin bertanya, Oke, Rafa dulu, silakan. saya Rafa Salma izin bertanya. Dari ketiga pemikiran para ilmuwan di sini, pemikiran siapakah yang paling kalian setuju dan kenapa? Terima kasih. Pertanyaan dari saya ya sekarang. Tadi kan dijelaskan ada beberapa tokoh ya. Tadi juga Rafa juga mention nama-namanya siapa saja. Ada Nigel Cross, Viktor Papanek, dan Ivan Illich. Mereka itu berasal dari Barat, para desainer atau pemikir Barat. Tetapi kenapa ya pemikiran mereka itu kurang populer di Barat, tapi pemikiran mereka itu amat dihargai, bahkan diaplikasikan ke dalam desain-desain atau pemikiran gitu ya. Namanya itu lebih populer di kalangan pemikir atau desainer dari negara-negara berkembang. Menurut kelompok kalian, faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi hal ini? Seperti itu. Izin untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Sambil menunggu diskusi, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Yo, kalau nggak mau ditanya, silakan bertanya. Sebelum nanti kelompok ini akan memberikan giveaway 3 pertanyaan spesial bagi yang beruntung pada hari ini. Kalau misalkan bingung nih ya, ketika forum diskusi pada saat presentasi seperti ini, nanyanya apa ya? Takutnya kurang intelek gitu pertanyaannya atau kurang gimana gitu ya. Standar mungkin pertanyaan saya, malu lah bertanya gitu. Nah, jangan seperti itu pemikirannya. Pertanyaan-pertanyaan yang simpel seperti tadi ya, saya kurang mengerti bagian A, tolong dijelaskan kembali dong. Tuh, itu juga termasuk pertanyaan. Kemudian, misalkan ada istilah-istilah asing, apa tadi ya, tadi juga seperti masyarakat konvivial. Nah, itu juga bisa ditanyakan. Pokoknya di sini mindset kita adalah sedang latihan belajar untuk berbicara di depan umum, tepatnya di forum ilmiah. Jadi tolong dimanfaatkan kesempatan ini dengan baik tuh, karena kemampuan public speaking itu luar biasa dibutuhkan ketika kita terjun di dunia kerja. Nah, kemudian ada suatu hal juga yang unik gitu. Di mata kuliah sosiologi desain ini sebetulnya hanya dipelajari oleh anak desain. Seni rupa itu tidak belajar. Ketika saya kuliah, saya tidak mempelajari mata kuliah sosiologi. Sosiologi tidak ada, namanya sosiologi seni. Nah, kira-kira kenapa ya? Coba dipikirkan. Kalau kemarin ada yang kebetulan bertanya hal itu, apa yang esensi ketika kita mempelajari sosiologi desain gitu. Urgensinya apa sih kita mempelajari mata kuliah ini? Ini ada hubungannya dengan persoalan yang tadi saya kemukakan. Kenapa seniman itu harus belajar, kenapa desainer itu harus belajar sosiologi, sedangkan seniman itu tidak usah? Apa sudah terbayang jawabannya? Karena desainer itu harus memiliki kepekaan sosial yang lebih tinggi, kemampuan interaksi sosial yang lebih tinggi juga dibandingkan dengan seniman. Itu jawabannya. Maka dari itu, kemampuan komunikasi desainer juga harus lebih baik daripada seniman. Yang kita tahu kan kalau seniman itu biasanya autis ya, maksudnya. Yang penting dia berkarya, aktif berkarya, tapi sosialisasinya itu kurang atau bagaimana gitu kan, ada banyak orang-orang yang pemalu gitu. Saya paham sekali adanya kecenderungan bahwa seniman-seniman itu diisi orang-orang yang pendiam, relatif pendiam gitu dibandingkan jurusan-jurusan seperti psikologi dan sebagainya. Pokoknya kalau kita lihat kepribadian 4 tipe kepribadian manusia, nah si seniman itu atau desainer ya mungkin gitu ya, lebih cenderung di kepribadian melankolis, sedangkan psikologi, anak-anak psikologi itu lebih ke sanguinis. Saya ini ngomong seperti ini bukannya tanpa dasar, karena saya punya banyak teman di jurusan FIP dulu, jadi saya juga sering jadi OP, objek penelitian. Nah, saya sering bertukar pendapat mengenai hal ini, adanya kecenderungan seperti itu. Jadi saya sangat memahami kesulitan Anda, para seniman ataupun desainer ya dalam hal ini gitu ya. Mungkin banyak yang mengalami kesulitan dalam berbicara di depan umum, kecuali mungkin yang dia mempunyai bakat berbicara yang lebih tinggi dibandingkan teman-temannya gitu. Itu akan lebih mudah untuk
mereka mengemukakan pendapat atau aktif di berbagai macam ya forum-forum ilmiah seperti ini. Tapi bukan berarti yang kemampuan bicaranya itu rendah. Ini mohon maaf ya, ini saya berbicara dalam konteks bakat memang seperti itu gitu ya. Memang betul ada bakat-bakat seperti itu, ada 14 macam bakat gitu yang sudah berhasil dideteksi, diukur secara ilmiah gitu. Memang ada 14 jenis bakat manusia. Nah, kembali lagi bahwa anak-anak seni itu lebih cenderung pendiam, sulit berkomunikasi. Maka dari itu ketika kita berada di ranah seperti ini ya, di forum ilmiah seperti ini, tolong sekali lagi dimanfaatkan dengan baik untuk latihan. Saya pun dulu seperti itu gitu ya. Males lah kalau ada mata kuliah teori pasti dikit-dikit presentasi gitu kan. Lebih baik kan ngegambar atau apa gitu di pojokan kelas gitu-gitu. Tapi tidak bisa seperti itu kawan ya. Di dunia kerja itu betul-betul, apalagi nanti Anda ya sedikit-sedikit ketemu dengan klien, kemudian revisi. Nah itu kan perlu kemampuan sosial yang tinggi gitu. Nah, silakan Anda asah dari sekarang, sejak dini, sejak semester 2 kemampuan komunikasi itu. Bukan mustahil nanti Anda akan lihai gitu pada semester-semester atas. Saya juga menemukan kecenderungan bahwa anak-anak tingkat atas gitu ya, angkatan 2018 dan ya 2018 itu yang paling atas di DKV, itu kemampuan presentasinya itu sangat baik. Jadi ketika anak-anak 2020 nih yang saya amati, mereka itu lebih cenderung lama ketika mencari jawaban. Ketika ada pertanyaan seperti ini, mereka itu membutuhkan waktu sekitar paling lama 10 menit untuk menemukan satu jawaban. Tapi makin tinggi angkatan ya, semakin mereka itu terbiasa presentasi gitu ya, itu akan semakin cepat mereka itu berpikir dan menjawab, sudah terinternalisasi gitu ya istilahnya gitu. Terlepas dari mungkin mereka juga sudah menguasai materi presentasinya dengan sangat baik gitu ya. Saya apresiasi itu angkatan 2018 luar biasa public speaking-nya. Jadi kita nih ya seperti ini, ketika ada forum diskusi, mereka itu banyak yang nanya, kemudian tektok itu, begitu ditanya langsung jawab, begitu tanya langsung jawab, itu luar biasa seperti itu. Mungkin mereka juga sudah mengasah kemampuan ini dengan maksimal sebelumnya gitu ya. Jadi saya harap Anda juga bisa memiliki skill yang bagus dalam berbicara. Nah, oleh karena itu, ketika kita berdiskusi seperti ini, tolong jangan malu-malu. Pokoknya kalau ada yang salah nanti menjawab ya. Misalkan di bagian Q&A ditanya oleh moderator, kemudian si A salah menjawab, itu jangan diketawain, jangan dibully, jangan dicie-ciein lah intinya gitu. Silakan kita saling mendukung, support tuh teman-temannya yang mencoba untuk berani berbicara di sesi diskusi seperti ini. Kemudian saya juga sangat menghargai kalau kalian menghidupkan kamera minimal pada sesi diskusi saja, minimal itu. Kenapa? Ini satu, sebagai bentuk penghargaan kepada yang telah capek-capek memaparkan presentasinya di awal, terutama bagi kelompok yang presentasi hari tersebut ya. Itu bentuk penghargaan bahwa kalian juga menghargai loh gitu. Kemudian ketika Anda aktif bertanya pun itu merupakan bentuk penghargaan. Tadi materi yang gua paparkan ternyata didengarkan, kemudian ditanggapi, itu merupakan kesenangan tersendiri gitu. Nggak sia-sia ya aku latihan, nggak sia-sia ya aku mengerjakan semuanya gitu kan. Nah, itu bentuk kesetiakawanan, kemudian adab, sekali lagi kembali ke adab. Jadi ketika sesi pematerian nggak apa-apa, oke, kalian mematikan kameranya sebagai bentuk pengiritan terhadap kuota, tapi saat sesi diskusi tolong dinyalakan. Nah,
kalau misalkan berbicara tunjuk-menunjuk gitu ya, saya sebagai pengajar biasanya akan menunjuk siswa yang satu, mematikan kamera ketika proses perkuliahan. Kedua, dia pendiam, tidak suka berkomunikasi lah ya dalam hal perkuliahan. Pokoknya dia tidak pernah bertanya sekalipun. Kemudian ada juga dia jarang berangkat kuliah. Kemudian tiba-tiba dia berangkat. Nah, itu juga jadi sasaran empuk untuk ditunjuk. Kemudian dia juga jarang mengerjakan tugas. Nah, itu juga kenapa seorang pengajar ya, ini rahasia guru sebetulnya, bukan jadi rahasia umum sebetulnya. Nah, ini merupakan bentuk kasih sayang guru kepada siswanya. Kenapa? Karena siswa-siswa yang seperti itu nilainya cenderung jelek, cenderung rendah. Jadi ini bentuk pemberian kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan nilai lebih, untuk mendongkrak nilai mereka. Jadi ketika nanti Anda ditunjuk gitu ya oleh moderator, dapat pertanyaan, silakan, itu merupakan bentuk kasih sayang dari moderator juga kepada kalian. Jadi bisa ditangkap ya maksudnya. Nanti ketika sesi Q&A, jika kalian merasa oh ini temannya ini kurang aktif, saya tolonglah biar lebih aktif gitu di kelas, nggak gabut datang kuliah itu hanya nyalain Zoom kemudian mematikan kamera, mematikan mikrofon, udah gitu. Entah dia mendengarkan atau apa, kan gabut ya, ngapain kuliah kayak gitu gitu. Nah, itu bentuk kasih sayang dari moderator ketika menunjuk. Dan saya harap gitu ya ketika menunjuk juga tolong diperhatikan aspek keadilannya. Jadi semacam tidak ada dendam di antara kita, tidak ada KKN gitu ya. Jangan ada kong kali kong seperti lu nanti jawab pertanyaan ini ya gitu. Pokoknya gitu-gitu ya, jangan sampai seperti itu. Nah, salah satu caranya bisa menggunakan aplikasi online yang interaktif untuk mengundi nama. Itu banyak bertebaran di internet, silakan googling. Itu juga bisa lumayan menghibur kita gitu ya dengan proses pengundiannya. Silakan biar lebih interaktif lah ya, biar lebih asik gitu. Semoga bisa diterapkan nanti di presentasi-presentasi selanjutnya. Itu biar nggak monoton, garing banget kan kalau mata kuliah teori kayak gini presentasi doang. Nah, silakan semaksimal mungkin diasah kemampuan berbicara, kemampuan ice breaking-nya. Silakan. Saya memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya kepada Anda untuk bereksperimen. Ya, seperti itu. Saya ngomong panjang lebar lagi. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik Bu, di sini saya akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan yang tadi diajukan oleh Rafa. Tadi pertanyaannya mengenai pemikiran dari tokoh siapa yang menurut kami lebih sesuai. Di sini saya akan menjawab mewakili kelompok saya. Saya beranggapan bahwa pemikiran dari Victor Papanek lebih sesuai dengan kondisi dan situasi kita sekarang. Kenapa? Karena Victor Papanek memiliki penekanan terhadap tanggung jawab sosial dan juga berbagai permasalahannya. Papanek juga beranggapan bahwa desain harus menjembatani berbagai permasalahan sosial antara suatu individu dengan individu, suatu individu dengan kelompok, atau bahkan kelompok dengan kelompok. Apakah sudah jelas, Rafa? Sudah. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Aditya mengenai mengapa ilmuwan-ilmuwan dari luar lebih dihargai, mengenai kata apa teh?
pendapat mereka gitu lebih dihargai di negara kita. Pertama adalah karena menurut saya itu dari faktor globalisasi seperti yang diketahui, karena dari pengaruh dari globalisasi lah yang membuat pengaruh-pengaruh dari luar bisa masuk ke negara kita. Nah, itulah yang menyebabkan pemikiran-pemikiran tersebut masuk. Kemudian selanjutnya ada faktor dari negara kita sendiri yang menerima pemikiran-pemikiran tersebut. Jadi seperti merasa cocok dan faktor-faktor dari negara kita sendiri merasa cocok dengan pemikiran-pemikiran yang disebutkan oleh ilmuwan-ilmuwan tersebut. Terima kasih. Oke, bagus jawabannya. Tapi yang belum terjawab, kira-kira kenapa ya di Barat tuh pemikiran mereka kurang populer? Tuh. Kalau itu karena pemikiran-pemikiran dari Barat mungkin ada banyak ya Bu. Jadi mungkin karena saking banyaknya, jadi ada pemikiran-pemikiran ilmuwan lain yang tidak terekspos gitu. Baik, bagus. Terima kasih jawabannya. Mungkin saya sedikit menambahkan di sini. Mereka kan berasal dari Barat ya. Mereka itu para ilmuwan atau desainer Barat yang tentu saja akar pemikirannya, kenapa mereka bisa mencetuskan pendapat tersebut itu berasal dari lingkungannya, lingkungan mereka hidup, yaitu di Barat. Nah, pemikiran mereka itu kan bisa termasuk ke dalam kritik terhadap kehidupan masyarakat atau desainer Barat gitu. Jadi mereka itu ya kurang begitu diterima mungkin ya, karena ini termasuk kritik bukan berarti ditolak, tapi ya udah sih gitu kan. Gimana tuh bahasa singkatnya. Tapi kalau misalkan kita bawa pemikiran tersebut di timur ya, kan negara-negara di timur itu biasanya terdiri dari negara-negara berkembang tuh. Nah, negara yang berkembang biasanya lebih memandang setiap pemikiran yang berasal dari Barat itu keren. Kemudian, wah lah pasti bener nih yang diutarakan Barat. Nah, jadi masyarakat timur atau negara-negara berkembang itu lebih mudah ketika menerima apapun pemikiran dari Barat, bukan hanya ketiga pemikiran tersebut ya, dari ketiga tokoh tersebut, bukan hanya itu. Kemudian yang kedua, yang paling utama, apa yang mereka ungkapkan itu relate dengan kehidupan di timur. Memang seperti itu. Di Barat juga relate sebetulnya, tapi ya karena mereka itu lebih maju, lebih mudah ketika mengembangkan suatu desain produk gitu ya. Jadi pemikiran mereka sebetulnya diikuti juga, tapi lebih cepat prosesnya dan kemudian akhirnya kayak tidak terlihat gitu. Padahal pemikiran mereka diterima, tapi ya hanya jadi bagian kecil dari proses berpikir desainer di sana gitu. Tapi kalau di timur yang perkembangan teknologinya, kemudian desainnya itu lebih lama gitu ya dibandingkan Barat. Jadi terasa, oh ya ini nih bener nih pemikiran mereka itu luar biasa terpakai gitu, luar biasa gitu ya bagi para desainer timur. Seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih, Bu. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Silahkan Naufal. Kepada kelompok 1 izin bertanya. Kan tadi tuh di sosiologi desain itu dijelaskan bahwa sosiologi desain itu mengangkut 3 unsur ya. Ada manusia, ada benda, dan sistem nilai. Nah, ketiga unsur itu harus terus sejalan atau boleh salah satunya itu bertolak belakang gitu. Misalnya
unsur manusia dan unsur sistem nilainya itu bertolak belakang gitu. Nah, dalam sosiologi desain itu apakah ketiga unsur itu harus tetap sejalan atau boleh salah satunya itu bertolak belakang? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekarang kami diskusikan terlebih dahulu. Dan barangkali jika ada yang mau ditanyakan terlebih lagi, boleh. Boleh, Siti. Izin bertanya, Silakan. tadi di metode sosiologi yang murni itu kan dibagi jadi dua, kuantitatif dan kualitatif. Nah, menurut kalian mana yang lebih efektif untuk menyimpulkan suatu masalah dalam permasyarakatan gitu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, nampaknya masih pada diskusi. Mungkin yang mau bertanya bisa tanya langsung yuk sebelum waktunya habis. Terima kasih.
Oke, karena waktunya sudah mendekati akhir ya. Jadi dipersilakan kepada moderator untuk memberikan 3 pertanyaan spesialnya kepada teman-teman. Silakan. Biar teman-temannya juga punya kesempatan untuk berpikir gitu. Jadi meskipun tidak langsung dijawab pun lumayan ada spare waktu. Tuh, silakan. Baik, saya akan membacakan 3 pertanyaan spesial untuk teman-teman. Yeay! Yang pertama, siapa yang memiliki anggapan bahwa masalah desain perlu dipecahkan dengan proses yang memuaskan? Sekali lagi, siapa yang memiliki anggapan bahwa masalah desain perlu dipecahkan dengan proses yang memuaskan? Terus, lanjut pertanyaan kedua. Metode sosiologi dibagi jadi 2. Apakah saja itu? Metode sosiologi dibagi jadi 2. Apakah saja itu? Lalu pertanyaan terakhir. Akibat dari ditemukannya telegram dan telepon, apa ya? Akibat dari ditemukannya telegram dan telepon, apa ya? Baik, kalau masih kurang jelas, bisa ditanyain lagi. Terima kasih. Nah, itu pertanyaannya sudah dibacakan. Silakan ditunjuk moderator. Oh, ditunjuk. Iya dong. Oke, bentar. Siap-siap. Saya lihat-lihat namanya dulu. Jeng, 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 jeng. Ini. Aldi, ada Aldi? Hadir. Ini pertanyaannya saya yang milih atau dia yang milih gitu, Bu? Oh, mangga diserahkan kepada moderator weh. Ya. Boleh, Aldi mau pertanyaan nomor berapa? Silahkan dipilih. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor yang kedua. Yang kenapa Telegram? Tadi apa sih? Nomor 3. Nomor 3, bisa diulangin nggak ininya? Pertanyaannya. Apa akibat ditemukannya telegram dan telepon? Itu. Oke, saya izin menjawab ya. Boleh. Jadi akibat telegram dan telepon itu, jadi ada terjadinya upaya menyamakan ideologi. Lalu telegram telepon itu dapat meningkatkan komunikasi gitu, terus mempersempit ruang gerak bangsa-bangsa juga. Terus pengguna teknologi komunikasi, kebijakan nasional juga yang harus dijalankan. Sekian. Apakah jawaban saya benar atau tidak? Terima kasih banyak. Baik, gimana teman-teman kelompok 1? Apakah jawabannya benar? Benar atau salah? Nah, Yeay, tepuk tangan. Gus berarti memperhatikan. Betul. Lanjut, siapa lagi nih? Ada yang mau? Bingung saya. Perempuan coba cewek. Siapa nih? Erika. Saya tidak pernah dengar suara Erika. Coba Erika. Halo. Ya. Gimana Erika, mau pilih nomor 1 atau 2? Apa ya? Bebas lah. Oh, bebas. Udah. Ini nomor 2 ya. Nih pertanyaannya, metode sosiologi dibagi jadi 2, apakah saja itu? Bentar. Metode sosiologi Dibagi jadi 2, apakah saja itu? kualitatif sama kuantitatif. Benar nggak nih teman-teman? Saya nggak tahu nih, coba.
Gimana teman-teman kelompok 1? Kok diem sih? Siapa tuh yang bikin pertanyaannya? Ayo. Ayo, siapa nih? Kelompok 1? Ayo. Oh, gimana nih? Kok diem aja nih? Oh, ternyata kurang tepat tuh. Gimana tuh? Ya, apa dong? Duh, gimana? Coba. Apa saya lempar aja kali ya? Boleh bantu jawab nggak? Boleh. Tuh, Nah, siapa boleh nih? tuh. Metode sosiologi terbagi menjadi dua, yaitu kajian-kajian sosiologi murni dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua itu kajian-kajian sosiologi terapan yang bertujuan untuk menyusun strategi pemecahan suatu persoalan sosial atau penentuan kebijakan tertentu. Benar nggak? Gimana teman-teman? Ih, bagus banget. Ternyata jawabannya benar. Yeay. Wah, luar biasa. Luar biasa. Nih, terakhir nih. Ada yang mau ngacung diri nggak? Apa saya tunjuk aja nih? Nah, boleh tuh kayak gitu tuh sistemnya. Cepat, siapa? Nanti dikasih nilai sama Ibu Aditya Aditama Putri. Ayo. Siapa? Kalau nggak ada, saya tunjuk nih. Oh, ini ada yang tanya pertanyaannya apa? Nah, saya bacakan lagi. Itu Najwa ngacung. Oh, Najwa. Boleh, Najwa. Silakan on mic, on cam kalau bisa. Dan silakan jawab. Boleh. Siapa? Gimana teman-teman kelompok 1? Benar. Yeay, selamat 2 juta rupiah. Bagus juga ya kalau ditampilkan nih hadiahnya. Biar lebih interaktif gitu kan. Oh iya, harusnya. Luar biasa. Baik. Nah. Lalu ini masuk sesi apa lagi nih, Bu? Itu berapa pertanyaan lagi belum terjawab? Oh iya. Maaf, lupa. Ayo, tadi 2 sepertinya ya. Ya, silakan. Nah, kelompok 1 mungkin udah dapat jawabannya, bisa langsung dibacakan. Oke, saya mau jawab yang pertanyaan dari Noval. Apakah 3 unsur utama desain sosiologi itu sosiologi desain itu saling berkaitan, harus saling sejalan? Menurut saya iya. Soalnya ketiga unsur itu memang saling berkaitan, nggak bisa lepas gitu loh. Bentar. Jadi sosiologi desain itu memiliki kandungan yang hampir sama dengan kajian dalam antropologi budaya dan antropologi sosial. Dalam kajian yang berkaitan ini berkaitan dengan perilaku masyarakat etnis, karya budaya, dan gaya hidup masyarakat. Jadi 3 unsur ini emang nggak bisa lepas gitu. Emang harus jalan. Karena emang saling berkaitan, nggak bisa dilepas, nggak bisa pisah-pisah. Terus dalam desain sendiri, hakikatnya tidak terlepas dari kebijakan, sumber daya manusia, sistem nilai, teknologi, dan dinamika sosial yang tengah berlangsung. Misalnya, seperti kegiatan desain yang berkaitan dengan pemberdayaan sektor ekonomi, tidak terlepas dari kebijakan pembangunan, tenaga kerja, produk yang dihasilkan,
sistem pemasaran, gaya hidup masyarakat konsumennya, juga wilayah-wilayah yang mendukungnya. Jadi ya menurut saya itu nggak bisa dipisahkan gitu, karena saling berkaitan. Gimana untuk Noval? Apa jawabannya sudah jelas? Berarti untuk ketiga unsur itu harus, berarti menurut Siva ketiga unsur itu harus sejalan ya, tidak boleh bertolak belakang ya, karena unsur-unsur tersebut saling berkaitan. Iya. Baik, terima kasih kepada Siva yang telah menjawab dan kelompok 1. Sama-sama. Oke, selanjutnya aku mau coba jawab yang pertanyaan dari Siti ya, yang terkait metode kuantitatif atau kualitatif kan yang lebih efektif. Iya. Nah, kalau menurut aku sendiri penentuan efektif atau enggaknya tuh tergantung dari permasalahan sosial apa yang mau dibahas gitu, yang mau dianalisis. Kayak misalnya kalau mau bahas tentang kesiapan mental dari anak yang nikah dini gitu, itu menurut aku lebih kayak ke yang kualitatif kayak gitu. Jadi efektif atau enggaknya itu tergantung masalah apa yang bakal dikaji sama kita gitu. Udah mungkin itu aja. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Baik, sepertinya karena udah ini juga ya, udah dijawab semua. Terus ini waktunya udah mepet, atau ini dikembalikan ke Ibu Aditya gitu, atau dilanjut, Bu? Ya, lanjut, ditutup oleh moderator presentasinya. Baik. Terima kasih kepada kelompok 1 untuk presentasi hari ini, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memperhatikan. Dengan ini, presentasi pada siang hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan presentasinya dengan sangat baik. Untuk ukuran presenter yang tampil pertama ini sudah sangat luar biasa, sangat baik. Ya, ini bisa jadi contoh kepada kelompok-kelompok yang lainnya. Nah, tapi ada beberapa poin yang perlu saya utarakan sebagai evaluasi bagi kelompok 1 ini. Yang pertama, saya kira penampilan gambar masih cukup kurang. Jadi presentasi yang bagus itu harus seimbang antara gambar dengan si poin-poin yang harus dipresentasikan. Nah, saya masih melihat hanya ada beberapa gambar. Nah, karena kita itu cenderungnya anak visual yang lebih mudah memahami ketika melihat sesuatu gambar, maupun lebih baiknya sih gambar yang bergerak ya, maksudnya seperti video gitu ya. Nah, tolong kalau misalkan ada video-video yang relate dengan apa yang Anda bahas pada presentasi, pada setiap presentasi, tolong juga ditampilkan. Ini akan meningkatkan nilai Anda gitu ya. Saya lebih suka presentasi yang interaktif gitu, karena saya juga ketika memberikan materi presentasi, saya upayakan untuk menyelipkan itu materi-materi yang kira-kira mudah untuk Anda menangkapnya. Jadi ketika kita sedang membuat presentasi gitu ya, PPT, posisikan diri kita itu benar-benar ingin menjelaskan si materinya kepada yang mendengar gitu. Jadi jangan cuman kopas dari buku gitu, udah yang penting mah yang penting mah ada tulisannya lah gitu, nanti kan gampang ngebaca kita kan gitu ya. Tapi jangan seperti itu. Kalau misalkan seperti itu kan tulisannya itu textbook banget gitu, textbook banget. Jadi yang melihat atau mendengarkan presentasinya juga sulit untuk mengerti materi tersebut. Jadi ya bagusnya sih berupa poin-poin gitu, nggak apa-apa agak banyak
tulisannya juga. Yang penting jangan terlalu baca, jangan terlalu ngebaca gitu kan. Udah tau lah pasti kalian juga ini ya, tips-tips ini. Pokoknya semoga bisa diperbaiki lagi ke depannya. Intinya lebih banyak memasukkan gambar-gambar atau apapun yang bisa mengilustrasikan materi yang Anda bawakan, yang sedang Anda bawakan, seperti itu. Kemudian lebih baik kalau kesimpulannya itu ditampilkan di akhir, jadi ada bagian khusus kesimpulan. Nah, gitu ya, biar yang lainnya jelas. Selanjutnya, sebetulnya presentasi yang kita lakukan itu kan memang berasal dari buku gitu, dari satu buku. Tapi itu kan hanya sebuah judul. Sebetulnya saya hanya memberikan sebuah judul. Coba presentasi dari bab 1, misalkan pengantar sosiologi desain. Nah, itu kan si judul pengantar sosiologi desain itu bisa ditemukan selain dari buku yang Anda gunakan ini, bisa jadi dari internet atau dari jurnal atau dari buku yang lain. Nah, silakan perluas lagi materi presentasi Anda. Bagusnya jangan hanya dari buku tersebut, karena buku sosiologi desain ini termasuk jadul ya, tahun 2002 kalau tidak salah itu diterbitkannya. Nah, sekarang kan sudah tahun berapa, 2022, tentu ada masalah-masalah yang perlu di-upgrade gitu. Walaupun agak-agak melenceng dari pembahasan, penting masih dalam cakupan globalnya ya, itu nggak apa-apa dimasukin. Misalkan ada suatu teori yang membutuhkan contoh kasus terkini, dimasukin gitu, dimasukkan saja. Yang penting nanti di bagian akhir ya, setelah kesimpulan itu, kalau misalkan kita mengambil referensi dari selain buku sosiologi desain itu, tolong dicantumkan misalkan dari website apa atau dari jurnal apa gitu, dituliskan lagi biar kita yakin presentasi tersebut tuh sumbernya tuh sahih ya gitu, dapat dipercaya ya tuh ya. Saya kira cukup sampai di situ saja mungkin evaluasinya, karena sudah cukup baik. Nanti kita lihat selanjutnya, kelompok-kelompok selanjutnya seperti apa, dan semoga sudah bisa diintegrasikan apa-apa yang saya berikan gitu ya tadi, poin-poin evaluasi itu tolong diperbaiki lagi untuk kelompok selanjutnya. Dan saya ingatkan lagi, dalam pengumpulan PowerPoint materi presentasi ini tolong sudah dilengkapi dengan Q&A tadi ya, sesi diskusi, kemudian 3 pertanyaan yang tadi dijawab oleh siapa, kemudian ada yang bantu menjawab siapa, kemudian kalau ada tanggapan-tanggapan gitu, saya boleh menanggapi dari yang lain gitu ya. Pokoknya siapapun peserta yang berkontribusi dalam presentasi tolong dicantumkan nama lengkap dan NIM-nya gitu ya. Jangan sampai lupa. Oleh karena itu saya meminta notulen untuk merekam jalannya presentasi. Jadi nanti kan bisa di double check gitu. Ini udah masuk, ini belum gitu. Jangan sampai kita menzolimi yang sudah capek-capek untuk berupaya gitu ya, menekan rasa malunya, menekan kemalasannya gitu ya. Nah, itu sebagai bentuk penghargaan kita. Lagi-lagi adab kepada teman, seperti itu babnya. Baik, betul-betul selesai. Terima kasih atas penampilannya. Sekali lagi saya ucapkan. Kira-kira sebelum saya tutup nih perkuliahan hari ini, karena waktunya itu tinggal 4 menit lagi, apakah ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu? Atau apa gitu ya, pertanyaan-pertanyaan? Terserah kalian. Bertanya. Oke, boleh. Untuk pengumpulan PPT sama yang hasil presentasi tadi oleh perwakilan atau setiap anggota kelompok mengumpulkan? Baiknya setiap anggota kelompok mengumpulkan juga agar terhindar dari miskomunikasi. Biasanya ada yang saling mengandalkan gitu ya. Ternyata yang ngumpulinnya cuma 1 orang dan yang dikumpulinnya itu filenya belum fix. Jadi masih materi polos gitu ya, yang belum diperbaiki. Seperti itu, takutnya terjadi seperti itu karena banyak kasus lah yang dulu-dulu seperti itu ya.
Baik, Bu. Terima kasih. Ibu, maaf, masih di mute. Oh iya, maaf, maaf. Ya, jadi bagi presenter kan nanti mengumpulkan PPT, tapi bagi peserta apa nih yang dikumpulkan gitu ya daripada seminggu ini gabut. Kalau mau mendapatkan nilai plus boleh bisa mengumpulkan resume pada bagian tersebut pada Google Classroom yang itu ya, bagian tugas pada pertemuan ketiga ini. Itu. Jadi gini, kan kalau misalkan perkuliahan daring yang kebetulan kita isi dengan presentasi, itu tentu yang akan mendapatkan nilai adalah yang presentasi ataupun peserta-peserta yang aktif dalam presentasi tersebut, memberikan tanggapan, pertanyaan, dan sebagainya. Nah, lantas bagaimana dengan yang lainnya gitu? Untuk mencegah nilai Anda 0, gitu, silakan Anda berupaya, entah itu dengan bertanya, memberi tanggapan apapun dalam presentasi, maupun alternatifnya adalah mengumpulkan resume, itu dia. Nah, nilai ini betul-betul sangat membantu Anda ketika Anda kurang maksimal dalam mengerjakan tugas-tugas harian ataupun UAS dan UTS. Seperti itu, silakan dipergunakan waktunya semaksimal mungkin, seefektif mungkin. Ya, terima kasih. Oke, kalau misalkan sudah cukup, tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, saya cukupkan perkuliahan hari ini sampai di sini. Semoga yang sakit segera diberi kesembuhan, bisa kembali berpikir dan mengerjakan apa-apa yang terlewat selama dia sakit. Oke, seperti itu. Saya ucapkan terima kasih kepada yang hadir dan memperhatikan hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.